Selamat datang dalam perjalanan singkat ke dunia lebah. Lebah adalah serangga yang menakjubkan dan memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem. Meskipun seringkali kita melihat mereka hanya sebagai penghasil madu, lebah sebenarnya memiliki kisah yang jauh lebih menarik. Dalam kata pengantar ini, kita akan menjelajahi beberapa aspek yang menarik tentang kehidupan lebah, mulai dari struktur tubuh mereka yang unik hingga peran penting mereka dalam penyerbukan tanaman. Dalam beberapa halaman berikutnya, kita akan mengenal lebih dekat morfologi lebah, yaitu bagaimana tubuh mereka terbentuk dan bagaimana adaptasi mereka membantu dalam kelangsungan hidup mereka. Kita juga akan membahas kehidupan koloni lebah, di mana ribuan individu bekerja bersama dalam keharmonisan yang luar biasa. Tidak hanya itu, kita akan mempelajari tentang sistem komunikasi lebah yang menakjubkan, bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan gerakan tarian yang rumit. Selain itu, kita akan melihat bagaimana lebah mendapatkan makanan dan menjadi penyerbuk utama yang tak tergantikan dalam ekosistem. Dunia lebah adalah dunia yang penuh dengan kecerdasan, kerja keras, dan kerja sama. Peran mereka dalam menjaga keberlanjutan alam dan keanekaragaman hayati tidak dapat diremehkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menghargai makhluk yang sederhana ini, dan memperjuangkan pelestarian mereka. Jadi, mari kita lanjutkan dan memulai perjalanan kita yang menarik ke dunia lebah yang luar biasa ini. Bersiaplah untuk terpesona oleh keunikan dan keindahan makhluk yang sering terlihat sepele ini, tetapi memiliki dampak yang sangat besar bagi dunia di sekitar kita. Klasifikasi dan taksonomi lebah. Lebah termasuk dalam ordo Hymenoptera, yang juga mencakup semut, tawon, dan parasitoid. Subordo lebah adalah Apocerita, yang mencakup superfamili Apoidea. Keluarga lebah yang paling terkenal adalah Apidae, yang meliputi lebah madu, Apis spp, lebah bumblebee, Bombus spp, dan lebah pengumpul serbuk sari, Megachile spp. Keluarga lainnya termasuk Halictidae, lebah penggali tanah, Andrenidae, lebah tanah, serta Coletidae dan Meliptidae. Morfologi lebah. Lebah memiliki tubuh yang terdiri dari 3 bagian utama, kepala, toraks, dan abdomen. Kepala lebah dilengkapi dengan sepasang antena, mata majemuk yang kompleks, dan 3 mata sederhana di bagian atas kepala. Mulut lebah terdiri dari mandibula yang kuat untuk mengunyah dan lidah panjang yang disebut proboscis. Toraks lebah memiliki 3 segmen, masing-masing dengan sepasang kaki. Bagian belakang toraks dilengkapi dengan sepasang sayap yang dapat bergerak. Abdomen lebah berfungsi untuk menyimpan organ reproduksi, sistem pencernaan, dan kelenjar lilin. Pola warna dan bentuk tubuh. Lebah memiliki variasi pola warna yang mencolok, yang bisa meliputi kombinasi hitam, kuning, oranye, dan coklat. Pola warna ini berfungsi sebagai sinyal visual bagi predator dan anggota koloni lainnya. Bentuk tubuh lebah bervariasi antara spesies, dengan beberapa lebah memiliki tubuh ramping dan elegan, sementara yang lain memiliki tubuh yang lebih besar dan bulat. Jumlah dan perbedaan jenis kelamin. Koloninya terdiri dari 3 jenis lebah, ratu, pekerja, dan jantan. Ratu adalah satu-satunya betina yang bertugas bertelur dan memproduksi keturunan koloni. Pekerja, yang juga merupakan betina, adalah lebah steril yang melakukan berbagai tugas dalam sarang. Jantan disebut sebagai drone, dan perannya adalah untuk kawin dengan ratu dari koloni lain. Dalam koloni lebah madu, ada hanya 1 ratu, ratusan hingga ribuan pekerja, dan beberapa puluh hingga ratusan drone. Siklus hidup lebah. Siklus hidup lebah dimulai dari telur yang diletakkan oleh ratu di dalam sel sarang. Telur menetas menjadi larva yang membutuhkan perawatan dan pemberian makan oleh pekerja lebah menggunakan royal jelly. Setelah larva tumbuh dan mengalami beberapa tahap molting, mereka menjadi pupa yang terbungkus dalam sel sarang. Pada akhir periode pupa, lebah dewasa keluar dari sel. Pekerja lebah akan segera terlibat dalam tugas-tugas koloni, sementara jantan akan meninggalkan sarang untuk mencari ratu dari koloni lain. Ratu lebah hidup lebih lama daripada pekerja dan drone, dengan umur yang bisa mencapai beberapa tahun. Komunikasi dalam koloni. Lebah menggunakan berbagai bentuk komunikasi untuk berinteraksi dalam koloni. Salah satu cara komunikasi utama adalah dengan melakukan tarian.
Tarian lebah dapat memberikan informasi tentang lokasi sumber nektar atau sumber air. Ada dua jenis tarian utama, tarian lingkaran dan tarian berputar. Tarian lingkaran digunakan untuk menyampaikan lokasi sumber makanan yang dekat, sementara tarian berputar memberikan informasi tentang sumber makanan yang lebih jauh. Selain tarian, lebah juga menggunakan sinyal kimia atau feromon untuk berkomunikasi dengan anggota koloni lainnya. Pola perburuan makanan. Lebah pekerja mencari makanan di luar sarang, terutama nektar dan serbuk sari. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk mengingat dan menavigasi kembali ke sumber makanan yang baik. Lebah memanfaatkan beberapa petunjuk, termasuk orientasi matahari, pola polarisasi cahaya, serta pengenalan landmark atau fitur lingkungan, untuk menemukan kembali jalan pulang ke sarang. Beberapa spesies lebah juga dapat berkomunikasi lokasi makanan dengan cara membagikan aroma dan informasi visual. Sistem penglihatan lebah. Mata lebah terdiri dari ribuan ommatidia, yang merupakan unit penglihatan terpisah. Ommatidia memungkinkan lebah untuk melihat objek dengan sudut pandang yang luas dan mendeteksi gerakan dengan cepat. Lebah juga dapat melihat spektrum cahaya yang lebih luas daripada manusia, termasuk sinar ultraviolet. Penglihatan ultraviolet memberikan kelebihan bagi lebah dalam melihat pola dan navigasi di bunga serta untuk menemukan sumber nektar. Pola penyerbukan. Lebah adalah penyerbuk utama dalam ekosistem. Ketika mereka mengunjungi bunga, serbuk sari menempel pada tubuh mereka. Serbuk sari yang menempel kemudian ditransfer ke bunga lain, memungkinkan penyerbukan silang yang penting bagi reproduksi tanaman. Beberapa spesies lebah memiliki preferensi tertentu dalam memilih bunga berdasarkan bentuk, warna, dan aroma, yang membantu mempengaruhi penyerbukan selektif dan keanekaragaman hayati. Kehidupan koloni. Koloninya memiliki struktur yang kompleks dan terorganisir. Sarang lebah terbuat dari lilin yang diproduksi oleh kelenjar lilin pekerja lebah. Sarang memiliki ratusan hingga ribuan sel yang teratur, yang digunakan untuk menyimpan madu, serbuk sari, dan larva. Sarang juga memiliki sistem ventilasi dan perpindahan panas yang efisien untuk menjaga suhu yang tepat bagi perkembangan larva dan kenyamanan koloni secara keseluruhan. Selama musim dingin, koloni lebah madu dapat membentuk kelompok berpadu yang disebut gerombolan lebah untuk mempertahankan suhu sarang. Produksi madu dan royal jelly. Lebah madu menghasilkan madu, produk yang sangat bernutrisi dan digunakan oleh manusia sebagai makanan. Proses produksi madu melibatkan lebah mengumpulkan nektar dari bunga, membawanya kembali ke sarang, dan mengubahnya melalui proses pengeringan, pengenceran, dan fermentasi dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh lebah. Lebah juga menghasilkan royal jelly, makanan kaya gizi yang diberikan kepada larva sebagai makanan eksklusif. Royal jelly mengandung protein, vitamin, dan hormon yang membantu larva tumbuh dan berkembang menjadi ratu lebah. Keberhasilan koloni dan koloni collapse disorder, CCD. Koloni lebah membutuhkan kerjasama dan keseimbangan yang tepat untuk bertahan hidup. Namun, fenomena yang dikenal sebagai koloni collapse disorder, CCD, telah menjadi masalah serius dalam populasi lebah di beberapa wilayah. CCD menyebabkan koloni lebah secara tiba-tiba kehilangan sebagian besar anggotanya, yang dapat menyebabkan kerugian besar dalam produksi madu dan penyerbukan tanaman. Penyebab pasti CCD masih belum sepenuhnya dipahami, tetapi faktor-faktor seperti perubahan habitat, perburuan pestisida, infeksi penyakit, dan kekurangan sumber pakan telah diidentifikasi sebagai faktor yang berperan. Predasi dan parasit lebah. Lebah memiliki musuh alami, termasuk burung, laba-laba, serangga predator, dan serangga parasit seperti tungau dan kutu lebah. Burung pemakan serangga, seperti burung lebah dan tawon, dapat memangsa lebah yang sedang mencari makanan. Laba-laba memangsa lebah yang tidak waspada yang terjebak dalam jaringnya. Serangga parasit seperti tungau varroa dan kutu lebah menyebabkan infeksi dan penyakit pada lebah, mengancam keberlanjutan koloni. Pentingnya lebah dalam ekosistem. Peran lebah dalam ekosistem sangat penting. Mereka berkontribusi pada penyerbukan tanaman, yang mendukung reproduksi tanaman dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Lebah juga berperan dalam mempertahankan stabilitas ekosistem dengan berpartisipasi dalam rantai makanan dan sebagai makanan bagi burung dan hewan lainnya. Tanpa keberadaan lebah, banyak spesies tumbuhan dan ekosistem alam akan terancam. Pentingnya pelestarian lebah. Penting untuk melindungi dan melestarikan populasi lebah karena dampak yang luas dari hilangnya lebah terhadap keberlanjutan lingkungan dan pertanian.
Para petani, ahli biologi, dan pemerintah bekerja sama untuk melindungi habitat lebah, mengurangi penggunaan pestisida berbahaya, mempromosikan praktik pertanian yang ramah lebah, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya lebah dalam ekosistem. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang dunia lebah yang menakjubkan. Melalui perjalanan singkat ini, kita telah menjelajahi beberapa fakta menarik tentang kehidupan lebah dan peran penting mereka dalam ekosistem. Lebah, meskipun serangga kecil, memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penyerbuk utama, mereka memainkan peran penting dalam reproduksi tanaman dan menjaga keanekaragaman hayati. Tanpa lebah, kita akan kehilangan banyak jenis makanan dan lingkungan yang seimbang. Kita juga belajar tentang kehidupan koloni lebah yang terorganisir dengan baik, di mana masing-masing individu memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Dari ratu yang menghasilkan telur hingga pekerja yang mengumpulkan makanan dan menjaga sarang, kerjasama dalam koloni lebah adalah contoh yang luar biasa tentang kesatuan dan keharmonisan. Tidak hanya itu, kita melihat adaptasi unik lebah, seperti sistem penglihatan mereka yang luar biasa dan komunikasi yang rumit melalui tarian mereka. Kemampuan lebah untuk menavigasi di sekitar lingkungan mereka dengan cermat dan mengumpulkan nektar dari bunga dengan presisi adalah sesuatu yang patut kita kagumi. Dalam upaya menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, sangat penting bagi kita untuk melindungi dan melestarikan populasi lebah. Dengan mengurangi penggunaan pestisida berbahaya, menciptakan habitat yang ramah lebah, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya lebah, kita dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian spesies ini. Terakhir, kami berharap video ini telah memberikan wawasan baru tentang lebah dan menginspirasi Anda untuk lebih memahami dan menghargai peran mereka dalam dunia kita. Mari bersama-sama menjaga keberlanjutan alam dan melindungi lebah, demi masa depan yang lebih baik bagi planet kita. Terima kasih lagi telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan bagikan kepada orang lain yang mungkin tertarik dengan dunia menakjubkan lebah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu berbagi pengetahuan ini kepada teman-teman dan keluarga, karena setiap tindakan kecil dapat membuat perbedaan yang besar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kita untuk mendapatkan konten-konten menarik tentang hewan lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.